Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 415. Melanjutkan cerita sebelumnya. Yuner, kau bocah bodoh. Dantai Xuanzong berkata dengan susah payah, ketika biarawan itu mati, hanya jiwa yang utuh yang keluar dari tubuh dia bisa bereinkarnasi. Ayah mertuaku hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa. Itu tidak akan bertahan sampai reinkarnasi. Seperti yang dikatakan Dantai Xuanzong, jiwa seorang biarawan digunakan untuk bereinkarnasi sebagai manusia, kecuali jika itu adalah kekuatan di atas alam para dewa, sinar jiwa yang tersisa mungkin terjadi, dan itu tidak akan dihancurkan dan bereinkarnasi. Tetapi di alam-alam ilahi, dia tidak bisa bereinkarnasi sama sekali dengan sinar jiwa yang tersisa. Selain itu, jika 8 jiwa alam Dantai Xuanzong di alam ilahi 8 kali lipat tidak dihancurkan oleh Tuo Balin, maka ia dapat merebut daging orang lain melalui 8 jiwa alam ilahi dan dilahirkan kembali. Tan Yun berkata dengan tegas, ayah mertua, Yuner hanya memiliki satu cara untuk membantumu bereinkarnasi. Mendengar pidato itu, Dantai Xuanzong sangat bersemangat. Hal yang sama berlaku untuk Huang Fu, Gu Chong dan Guan Xuankui. Meskipun mereka pikir itu terlalu luar biasa, mereka secara tidak sadar mempercayai apa yang dikatakan Tan Yun. Tan Yun berkata dengan sedih, ayah mertua, setelah kamu bereinkarnasi, kamu akan kehilangan ingatan aslimu. Pada saat itu, Yuner akan menyegel mimpi dalam pikiranmu setelah reinkarnasimu. Kalimat ini adalah, pergi ke Huangfu Shengzong dari Gunung Tianjing untuk menemukan Tan Yun. Hanya dengan cara ini, ketika kamu dewasa, kamu akan pergi ke Huangfu Shengzong. Yuner akan mengirim seseorang untuk menjaga gerbang gunung dan menunggumu kembali. Kalau begitu, Yuner akan membantumu membuka memori kehidupan sebelumnya, yaitu memorimu tentang kehidupan ini. Pada saat itu, kamu, Xianer dan aku akan bersatu kembali. Mendengar pidato itu, Dantai Xuanzong menunjukkan senyum tulusnya. Dia mengangguk keras dan memberi isyarat kepada Tan Yun untuk memulai. Bang! Tan Yun mengangkat tangan kanannya, memukulkan tinju kanannya dengan keras ke dadanya, dan segera menyemburkan seteguk darah. Tabur reinkarnasi, pengorbanan. Tan Yun menutup matanya dan melepaskan sangkar roh untuk menutupi darah dalam kehampaan. Darah ditangguhkan dalam kehampaan di bawah kendali roh. Kemudian, darah mulai menggeliat, dan untaian sutra seperti darah terpisah dari goyangan itu. Dalam keterkejutan dan kebingungan mata Dantai Xuanzong, Huang Fu Guchong dan Guan Xuankui, saya melihat bahwa dalam waktu singkat, ratusan ribu helai darah dipisahkan dari darah Tan Yun dalam kehampaan, berkelok-kelok di sekitar kehampaan. Trek misterius. Kecepatan rotasi lebih cepat dan lebih cepat. Di mata ketiga orang itu, kata tabur reinkarnasi muncul di bagian tengah darah yang tak berujung. Melihat 4 karakter, Dantai Xuanzong, Huang Fu Guchong dan Guan Xuankui tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ketika ketiganya masih muda, mereka mendengarkan berbagai mitos dan legenda yang diceritakan oleh lelaki tua, dan mereka memiliki kekuatan maha kuasa, yang dapat membantu orang bereinkarnasi. Dan kekuatan-kekuatan ini tidak memerlukan persetujuan dari dewa yang bertanggung jawab atas reinkarnasi ketika mereka membawa jiwa-jiwa sisa manusia ke dalam reinkarnasi. Ketika mereka masih muda, mereka mengira apa yang dikatakan orang tua itu benar. Namun, ketika ketiganya tumbuh dewasa, mereka mengetahui bahwa apa yang dikatakan orang tua itu omong kosong. Tetapi sulit bagi ketiganya untuk berharap bahwa mitos yang selalu mereka pikirkan benar-benar dipentaskan saat ini. Bagaimana bisa ketiganya tidak kaget? Ayah mertua, Yuner akan membantumu secara diam-diam membuka koridor reinkarnasi, mengantarmu ke dalamnya dan menyelesaikan reinkarnasimu. Tan Yun berkata dengan tatapan tenang, risiko terbesar untuk melakukannya adalah khawatir akan ditemukan oleh dewa reinkarnasi yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Jadi, begitu koridor reinkarnasi muncul,
kamu harus segera masuk. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Tan Yun berkata, jika tidak, Yuner akan membuka koridor reinkarnasi. Dan Tai Xuanzong berkata dengan lemah, Yuner, siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Berdengung. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun mengatur penghalang insulasi suara dan menyelimuti Dan Tai Xuanzong. Tan Yun jujur berkata, ayah mertua, identitas Yuner dan Anda tidak akan jelas untuk sesaat. Anda tidak punya waktu untuk mendengarkan Yuner dengan hati-hati. Tapi Yuner bisa memberitahumu bahwa Yuner adalah reinkarnasi dari yang kuat di dunia dewa. Mendengar pidato itu, Dan Tai Xuanzong terkejut dan berkata dengan suara gemetar, tidak heran Anda memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam 4 seni alkemis, formasi, instrumen, dan jimat. Ternyata Anda sama sekali bukan manusia biasa. Juga, kamu sebenarnya tidak memiliki apa yang disebut gurumu. Ketika Tan Yun mengangguk untuk mengakuinya, wajahnya tiba-tiba membeku. Ayah mertua, kamu tidak bisa bicara lagi. Sudah waktunya kamu pergi. Baiklah. Dan Tai Xuanzong berkata dengan suara lemah, Yuner, jaga kakekmu. Jangan biarkan dia diperhitungkan. Lagi. Oke. Tan Yun berkata dengan tegas, ayah mertua, Yuner dan Xianer akan menunggumu kembali. Berhati-hatilah sepanjang jalan. Setelah itu, bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong keluar angkasa. Pada saat itu, 4 kata darah, tabur reinkarnasi, menembus jantung alis Dan Tai Xuanzong. Dalam sekejap, Dan Tai Xuanzong menghilang dari pandangan Tan Yun, Huang Fuguchong dan Guan Xuankui, seperti runtuh. Patriark, di mana patriark tua itu? Guan Xuankui bertanya bingung, mengapa bawahannya tidak melihat koridor reinkarnasi. Huang Fuguchong juga memandang Tan Yun dengan bingung. Tan Yun menahan kesedihannya dan berkata, ketika tubuhmu mati, hanya jiwa utuh yang keluar dari tubuh, kamu bisa melihat koridor reinkarnasi. Kalau hanya hantu, kita tidak bisa melihatnya. Setelah melihat keduanya mengangguk untuk mengerti, Tan Yun menegaskan, kamu tidak perlu khawatir tentang ayah mertuaku. Dia akan kembali suatu hari nanti. Sekarang prioritas utama adalah mencari tahu betapa kacaunya di dalam sekte. Mendengar pidato itu, Guan Xuankui menyarankan, Tuan, bawahan dan saudara Guchong melindungi Anda. Kami akan bersaksi untuk Anda. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyelam mereka, alis pedangnya terkunci, jatuh ke dalam meditasi singkat, dan menganalisis. Sekarang kembalilah dan lemparkan dirimu ke dalam jaring. Pria yang berpura-pura menjadi saya menipu ayah mertua saya melalui teknik mengubah wajah. Jelas, pria ini sama sekali bukan orang yang menganggur. Pria ini mulai melawan ayah mertuaku setelah aku meninggalkan Huang Fusengsong. Tujuannya jelas. Dia pasti ingin menjebakku dan melenyapkan posisi patriaku. Dari saat kematian ayah mertuaku, yang merupakan akhir dari deklarasi waktu kemarin, dapat dihitung bahwa jika leluhur dari semua divisi ingin mengejar dan membunuhku dan mengaku bersalah, leluhur ini seharusnya tidak bisa menemukanku secepat ini. Tapi 7 pria kuat di alam ilahi telah mengikutiku. Apakah ke-7 pria kuat ini adalah pria yang berpura-pura menjadi aku? Ketika sampai pada ini, Tan Yun berkata dengan keras, jika demikian, orang ini mengirim seseorang untuk mengikuti saya, tetapi berpura-pura menjadi saya untuk membunuh ayah mertuanya. Ini benar-benar cara selangkah demi selangkah dan kejam. Sayang sekali ke-7 orang itu tidak ditangkap hidup-hidup. Tapi bagaimanapun, kita akan mencari tahu di balik layar dan membalaskan dendam ayah mertua. Mendengar analisis Tan Yun, Huang Fuguchong dan Guan Xuankui juga merasakan udara dingin naik dari tengah kaki mereka dan mencapai hati mereka. Merasa bahwa hal-hal yang sangat sulit. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Fuguchong berkata dengan cemas. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, Guchong, karena seseorang telah berhasil menyalahkanku, sekarang Huang Fusengsong, pasti ada orang kuat yang memburuku. Pergi dan selidiki apakah pola Huang Fusengsong telah berubah. Ada juga penyelidikan yang jelas tentang situasi Mu Mengyi dan Wu Xiao di gerbang suci berjasa. Setelah sepatah kata, Tan Yun memandang Huang Fuguchong, menunjuk ke tebing puncak megah di bawah,
dan berkata, "Saya akan menggali gua di tebing dan membuat susunan ajaib. Setelah Anda melakukan penyelidikan yang jelas, kamu laporkan kepadaku." Bawahan patuh. Huang Fuguchong menjawab dan menyuruh Guan Xuankui untuk melindungi Tan Yun, jadi dia menembak ke awan dan menghilang. "Patriark, bawahan akan membuka gua," kata Guan Xuankui. "Jangan khawatir, kita akan pergi ke Sekte Long Yunjong untuk menyelidiki masalah ini segera." Tan Yun dengan serius berkata, dia memasukkan segel suci pemimpin di cincin langit dan bumi, dan mengambil menara suci terbaik yang indah ke dalam alisnya. "Patriark, jika leluhur dari semua divisi keluar untuk memburumu sekarang, apakah akan terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke Long Yunzong?" Guan Xuankui membungkuk dan berkata, "Jika kamu dikepung, bawahan khawatir tidak akan bisa melindungimu." Mata Tan Yun berbinar. Hanya 1 jam perjalanan dari Long Yunzong. Itu bukan halangan. Terlebih lagi, bahkan jika seluruh Huang Fu Shengzong mengejarku, mereka tidak akan dapat menemukan Long Yunzong secepat itu. Sudah diputuskan, kamu akan segera membawaku ke Long Yunzong. 1 jam kemudian, Tan Yun dan Guan Xuankui muncul di atas gerbang Gunung Long Yunzong. "Xuankui, kamu tidak harus mengikutiku," Tan Yun berkata dengan tatapan berat, "Anda segera pergi ke kota Wang Yue dan beritahu leluhur kedua penegak hukum, Guan Xuankong, bahwa saya telah dianiaya, sehingga mereka harus melindungi keluarga saya. Kalau begitu, pergilah dan temui aku di tebing." Setelah mendengarkan ini, Guan Xuankui menyuruh Tan Yun untuk lebih berhati-hati. Ketika Tan Yun terbang di udara dan mendarat di depan gerbang Gunung Long Yunzong, dia menemukan bahwa Aotian yang lama, pemimpin Long Yunzong, sedang menunggu. "Tuan Tan, selamat." Long Aotian menyambutnya dengan senyuman. "Aku tidak menyangka kamu telah menjadi patriark sekte dalam waktu sesingkat itu." "Oh, ngomong-ngomong, lebih dari 1000 master sedang menunggumu sekarang." "Kakak lama, ini bukan tempat untuk bicara." Tan Yun berkata, "Bawa saya ke ratusan orang yang ditangkap hidup-hidup segera. Juga, beritahu para leluhur lain bahwa saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Setelah saya menanganinya, saya akan mengundang mereka ke Huang Fu Shengzong untuk mengobrol." "Oke." Long Aotian mengangguk dan tidak berani mengabaikan. Segera, Tan Yun membawa Long Aotian, biarkan Long Aotian memimpin, dan terbang ke Long Yunzong. Sesaat kemudian, di dasar gunung peri tempat Aotian berlatih, ada penjara bawah tanah yang besar, gelap dan lembab. Long Aotian memasukinya dengan Tan Yun. 60 pria dan 50 wanita di alam jiwa di ruang bawah tanah disegel dan diikat ke pilar raksasa. 110 orang, seluruh tubuh mereka terbelah dan terbelah, yang mengerikan. Bawahan telah melihat patriark. Pada saat ini, 6 orang sesepuh yang mengenakan kostum Huang Fu Shengzong buru-buru bangkit dari kursi mereka dan berkata serempak, "Saya tidak tahu patriark akan datang ke sini." Bawahan telat untuk menyambut. Tan Yun melambai untuk menyela, dan kemudian meminta Long Aotian untuk menghindarinya untuk saat ini. "Kamu berasal dari divisi mana?" Tan Yun melihat sekilas bahwa mereka berenam adalah orang-orang dengan kesempurnaan alam agung nadi ilahi. Keenamnya hormat, tetapi tidak menjawab, tampak malu. "Patriark ini mengerti bahwa kamu bukan dari organisasi pembunuhan, tetapi dari organisasi hukuman surgawi." Setelah Tan Yun mengatakan itu, melihat 6 orang yang tampak terkejut, dia memberitahu mereka penyebab dan akibat kematian Dantai Xuanzong. Dan biarkan 6 orang melihat gambar memori Dantai Xuanzong. Ketika keenamnya sedih, mereka memberitahu Tan Yun bahwa mereka adalah anggota organisasi hukuman surgawi. "Kamu bisa duduk di kursi Long Yunzong." Tan Yun berkata tanpa ragu, juga, "Jangan menyebarkan berita bahwa aku di sini, oke? Laporkan kembali ke Tuan, bawahanku mengerti." 6 orang berkata dengan hormat. Pada saat ini, lelaki tua pertama sepertinya ingin berbicara dan berhenti. "Tapi itu tidak masalah," kata Tan Yun. Orang tua itu berkata dengan jujur, "Tuan, Anda tidak bersalah. Sekarang bawahan akan memberitahu semua anggota hukuman surgawi untuk mencegah mereka salah paham tentang Anda." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, ini belum waktunya. Saya akan membuat keputusan setelah saya mengetahui situasi sekte ini."
Setelah itu, Tan Yun melirik dingin ke 110 orang yang diikat di pilar batu dan berkata, masih belum menanyakan asal mereka. Laporkan kembali ke Tuan, bawahan tidak kompeten. Pada saat ini, 110 orang menatap Tan Yun dengan tulang besi dan memarahi, hahaha. 6 anjing tua tidak bisa menginterogasi kita. Sekarang mereka punya anjing lagi. Anjing, pergi dari sini. Jangan tanya apa-apa pada kami. Aduh. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan pria paling ganas itu. Tangan kanannya memutar cakarnya dan meraih wajah pria itu. Krit, krik. Tan Yun tampak dingin dan mengerikan. 5 jarinya bekerja perlahan. Tiba-tiba, suara patah tulang pipi datang dari kedua pipi pria itu. Pria itu berteriak, 7 lubangnya berdarah, dan pipi serta tulang pipinya berubah bentuk. Ledakan. Tan Yun tiba-tiba menjepit kelima jari tangan kanannya. Dalam percikan darah, dia mencekram dan menghancurkan seluruh kepala pria itu. Dan semua jiwa dihancurkan. 109 orang lainnya terdiam. Tan Yun melirik 109 orang, dan tiba-tiba, cahaya merah aneh keluar dari matanya, tetapi dia menunjukkan mata ilahi Hongmengnya. 109 orang tiba-tiba tampak kusam. Siapa di antara kalian yang menjadi pemimpin? Tanya Tan Yun. Aku, kata seorang pria dengan tatapan datar. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menghancurkan Long Yunzong? Tan Yun berkata, jadi dia mengirim pesan ke Long Aotian dan membiarkannya memasuki ruang bawah tanah. Pria itu berkata, kami adalah tetua istana Liu Tianxuan, karena lebih dari 20 tahun yang lalu, setelah pemimpin istana muda Nirou melarikan diri dari Long Yunzong ke istana Liu Tianxuan, pemimpin istana memerintahkan kami untuk kembali, menghancurkan Long Yunzong terlebih dahulu, lalu kendalikan semua sekte kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 berturut-turut untuk menemukan keberadaan orang itu. Tan Yun secara alami tahu bahwa, orang, yang dikatakan adalah dirinya sendiri. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Tan Yun bertarung dengan Nirou, pemimpin muda istana Liu Tianxuan. Pada saat itu, wanita itu melarikan diri dengan elang suan api dan hanya menangkap seorang murid laki-laki bernama Lin Peng. Pada saat itu, Tan Yun mengetahui dari Lin Peng bahwa pemimpin istana Liu Tianxuan ingin seluruh istana menemukan seseorang yang dapat melakukan susunan pedang ilahi Hongmeng dan seni pedang ilahi Hongmeng. Dan Tan Yun dapat melihat dari 6 pedang kaisar abadi yang digunakan oleh Nirou saat itu bahwa pedang ibunya adalah reinkarnasi dari 6 kaisar abadi dunia peri. Tujuan reinkarnasi adalah untuk bunuh diri. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata dengan dingin, apa tingkat ranah tuan istanamu sekarang? Aku tidak tahu, kata pria itu. Bagaimana denganmu? Tan Yun melirik 108 orang lainnya. 108 orang juga mengatakan tidak tahu. Tan Yun tiba-tiba berbalik dan melihat 6 anggota hukuman surgawi dan berkata, bunuh mereka semua.